Shalom Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu terkadang bergumul tentang bolehkah mereka itu membeli polis asuransi atau tidak. Lalu kalau orang Kristen membeli asuransi, apakah itu menunjukkan bahwa imannya itu kurang? Nah, memang ini seringkali menjadi pergumulan beberapa orang Kristen. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus mendalami Alkitab dan kita harus mempunyai jawaban yang harus Alkitabiah pula. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa kalau soal urusan asuransi itu memang tidak disebutkan secara khusus di dalam Alkitab. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak secara khusus dibahas oleh Alkitab, maka kita harus menggunakan prinsip-prinsip Alkitabiah terkait soal ini. Tiap-tiap orang percaya mungkin punya pandangan yang berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati setiap pandangan yang ada. Nah, kita juga harus memiliki tanggung jawab untuk memiliki keyakinan di dalam diri kita. Dan kalau kita tahu bahwa kita harus memutuskan sesuatu itu berdasarkan iman kita. Memiliki asuransi bagi orang Kristen merupakan soal keyakinan. Orang Kristen yang memiliki asuransi harus secara pribadi meyakini kalau Tuhan juga menginginkan dia memiliki asuransi. Begitu pula sebaliknya. Beberapa prinsip Alkitabiah yang bisa digunakan yaitu kita memang harus mematuhi otoritas yang berkuasa di atas kita. Jadi ketika kita diwajibkan secara hukum untuk memiliki asuransi, seperti halnya mungkin BPJS, maka kita harus mematuhinya. Karena kita harus mengurus keluarga kita. Orang Kristen memang harus membuat perencanaan ke depan demi kepentingan masa depan keluarga mereka. Nah, memiliki asuransi dapat menjadi bagian dari perencanaan tersebut. Perencanaan ke depan juga berarti mencakup persiapan bagi kematian dini yang tak terduga yang terjadi pada setiap anggota keluarga. Lalu kalau kita tahu oleh beberapa pihak, memiliki asuransi jiwa bisa dipandang sebagai tindakan yang menandakan kurangnya iman atau bahkan sebagai bentuk kecintaan terhadap uang. Tapi pihak lain menganggapnya sebagai bentuk perencanaan yang hati-hati dan pengelolaan uang yang dilakukan dengan bijak. Nah, keyakinan orang masing-masing ini mengenai soal asuransi ini mungkin berbeda satu sama lain. Tapi yang perlu kita pahami, ternyata Tuhan mengajarkan soal perencanaan ke depan kepada kita umatnya. Salah satu contohnya ada di dalam kisah Yusuf, dan perencanaannya yang bijak tidak hanya menyelamatkan bangsa Mesir, tetapi juga orang-orang Israel dan garis keturunannya. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-41. Nah, intinya adalah kita harus mempelajari firman Tuhan, berseru dan bertanya kepadanya mengenai apa yang dia ingin kita lakukan terkait soal ini. Begitu juga untuk seluruh bidang kehidupan lainnya. Tuhan ingin memberikan hikmat kepada kita. Di dalam surat Ibrani 11 ayat yang ke-6, itu menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menyenangkannya tanpa iman. Inilah pertanyaan yang sebenarnya yang harus kita tanyakan. Akankah hal ini menyenangkan Bapakku yang di surga? Nah, ayat lainnya yang patut untuk dipertimbangkan adalah Yakobus pasal 4 ayat 17 yang mengajarkan kalau kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik, maka kita harus melakukannya. Jika kita tidak melakukannya, maka kita berbuat dosa. Ayat lainnya terkait soal ini adalah di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 yang mengajarkan kalau kita ingin melayani orang lain, maka kita harus memulai dari keluarga sendiri. Orang Kristen dapat memandang asuransi sebagai alat untuk membantu dirinya dalam mencapai tujuan ini. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, saat kita mempunyai asuransi, itu bukan untuk sebuah keuntungan pribadi, tetapi untuk sebuah perencanaan ke depan dan terutama untuk keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.